AC Milan tawari Marcelo kontrak 2 tahun. Kabar terbaru dari Italia mengatakan jika AC Milan berniat untuk merekrut bek kiri veteran milik Real Madrid, Marcelo. Pemain sepak bola berusia 24 tahun itu akan habis kontraknya di akhir bulan ini, dan Rossoneri dapat merekrutnya secara gratis. Saat ini pos bek kiri AC Milan diisi oleh Theo Hernandez dan Fode Balotore. Kabarnya akan dijual musim panas ini karena kurang memiliki andil besar bagi klub. Menukil laporan dari Dailyoro AS, AC Milan telah menawarkan kepada Marcelo kontrak 2 tahun dengan gaji sebesar 3 juta euro per musim. Namun demikian, sang pemain telah menolak tawaran itu, dan diyakini Rossoneri akan kembali memberikan tawaran yang lebih besar untuk bisa membawanya ke San Siro. Sekedar informasi, mengutip data dari sillyseasons.com, Marcelo saat ini mengantongi gaji mencapai 17,7 juta euro. Adapun gaji tertinggi di Milan saat ini masih dipegang oleh Ibrahimovic yang hanya sekitar 7,5 juta euro saja. Marcelo sendiri merupakan seorang pengagum berat dari sosok direktur AC Milan saat ini, Paolo Maldini. Kedua sosok ini sempat dipertemukan dan bintang Brazil itu tampak keder ketika melihat idolanya tersebut. Gawat, PSG coba bajak Renato Sanches dari kejaran AC Milan. AC Milan menghadapi persaingan berat untuk menggait gelandang Lille Renato Sanches karena laporan di Prancis menunjukkan PSG siap untuk bergabung dalam perlombaan. Pemain internasional Portugal itu telah lama menyetujui persyaratan pribadi dengan Rossoneri menempatkan juara Serie A di atas semua kandidat lainnya. Namun rumor terbaru menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara harga yang diminta Lille dengan tawaran yang diajukan Milan. Proposal di atas meja adalah sekitar 10 juta euro, sedangkan klub Liga 1 mencari 2 kali lipat dari angka itu, yakni sebesar 20 juta euro. Itu bisa menjadi masalah karena menurut laporan Le Temps Sport, PSG kini telah bersiap membajak Renato Sanches dari kejaran AC Milan. Les Parisiens juga mendapat keuntungan dari direktur barunya Luis Campos yang sampai saat ini masih bekerja untuk Lille. Adapun PSG kabarnya akan segera memecat pelatihnya Mauricio Pochettino dalam beberapa hari mendatang. Dan kabar buruk bagi Milan adalah kandidat terkuat pelatih anyar tim Paris adalah Christopher Galtier yang merupakan pelatih Lille saat ini. Adriano Galliani kisahkan perekrutan Carlo Ancelotti yang hampir melatih Parma. Mantan CEO Milan, Adriano Galliani, mengungkapkan bagaimana ia menggait Carlo Ancelotti dari Parma pada tahun 2001 silam, dan tentu saja itu melibatkan makanan dan minuman. Ancelotti telah menghabiskan beberapa tahun karirnya bersama Milan dari tahun 1987 hingga pensiun pada 1992. Ia kemudian mengikuti mantan bos Rossoneri Arrigo Sacchi sebagai asisten manajernya dengan skuad Italia hingga 1995 sebelum keluar sebagai pelatih. Setelah periode dengan Reggiana, Parma, dan Juventus, ia tampaknya akan kembali ke Stadion Tardini untuk pulang ke Parma pada November 2001 sampai akhirnya Galliani turun tangan. Ancelotti pergi ke tempat Callisto Tansi untuk menandatangani kontrak dengan Parma pada tahun 2001. Kata Galliani kepada majalah Corriere della Sera, "Di Milan, kami memutuskan untuk berganti pelatih. Jadi saya menelpon Ancelotti. Dia memberitahu saya bahwa ia sudah memberi kata-katanya kepada Tansi. Keesokan harinya, saya pergi ke rumah Carlo. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya. Kami sarapan bersama." Pungkas dari Galliani. Itu terbukti menjadi jalur karir yang tepat karena Ancelotti tetap di AC Milan hingga 2009, memenangkan Liga Champions 2 kali, Piala Dunia antar klub, 1 gelar Serie A, 2 Piala Super Eropa. Tak kunjung perbarui kontrak, Paul Maldini telah membuat fans Milan khawatir.
dengan PSG mencoba untuk merebut Renato Sanchez dari Lille dan Paolo Maldini yang belum juga menandatangani kontrak barunya. Kekhawatiran saat ini tengah tumbuh di antara penggemar Milan terkait masa depan klub di bawah Red Bull. I Rossoneri adalah juara bertahan Serie A dan karenanya akan menjadi unggulan teratas dalam undian fase grup Liga Champions musim depan. Pengambil alihan dari Redbird juga memicu harapan bahwa klub akan memompa uang ke pasar transfer untuk meningkatkan level skuad. Namun, pengambil alihan itu tidak akan selesai sampai September, di mana jendela transfer akan ditutup. Dan untuk saat ini, manajemen Elliott yang akan tetap menetapkan anggaran transfer. Itu terbukti menjadi masalah karena AC Milan menawarkan sekitar setengah harga yang diminta untuk pemain Lille, Renato Sanchez, dan Steven Botman, yang kemungkinan PSG dan Newcastle United membegal rencana transfer Maldini. Hal ini dikonfirmasi oleh ahli transfer Milan Daniel Longo, yang memperingatkan bahwa direktur Milan tak diberi lampu hijau untuk menutup kesepakatan yang telah mereka kerjakan selama 6 bulan terakhir. Hal itu pula yang melatar belakangi penundaan Paolo Maldini dan Ricky Massara untuk menandatangani kontrak baru mereka. Adapun kontrak keduanya akan kadaluarsa di akhir bulan Juni ini. Tak pelak, kondisi ini telah membuat banyak orang melihat kembali wawancara yang diberikan Maldini kepada La Gazzetta dello Sport bulan lalu. Kala itu, sang direktur memperingatkan bahwa ia tidak siap untuk melanjutkan karirnya di Milan jika strategi transfer klub tidak bertujuan menjadikan Milan sebagai tim juara. Yang kami butuhkan sekarang adalah klub yang ingin membuka era baru. Dengan visi strategis, Milan musim depan bisa bersaing dengan klub-klub terbesar. Namun jika kami memilih visi untuk mempertahankan level kami saat ini tanpa investasi, tanpa ide yang layak untuk Milan, kami akan tetap berada di antara 6 atau 7 tim teratas di Italia, berharap untuk mungkin memenangkan Scudetto lagi dan lolos untuk Liga Champions. Inilah saatnya pemilik, Elliott atau siapapun yang bisa datang perlu menyadari proyek 3 tahun ini selesai dan mencari tahu strategi apa yang mereka inginkan untuk masa depan. Dengan 2 atau 3 pemain penting dan konsolidasi para pemain yang kami miliki, kami dapat bersaing untuk sesuatu yang lebih besar di Liga Champions. Tutup dari Maldini. Paolo Maldini bersama dengan Stefano Pioli dan Ibrahimovic adalah faktor kunci dari keberhasilan AC Milan meraih Scudetto musim ini. Jika saja ia pergi, bisa jadi ini adalah mimpi buruk bagi klub dan juga seluruh fans Milan.